Oke, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Oke, senyawa hidrokarbon berasal dari kata hidro, yaitu adalah unsur hidrogen yang simbolnya H, dan unsur karbon, yaitu karbon dengan simbol C ya. Contoh senyawa hidrokarbon yang akan kita temui berupa misalkan C sejumlah X dan H sejumlah Y, atau contoh yang biasa kita temukan seperti misalkan ada senyawa CH4, kemudian ada senyawa C3H6 dan lainnya. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon. Karbon dengan lambang unsur C, nomor atom 6, nomor massa 12, maka kita bisa bikin konfigurasi sederhananya 2, 4. Oke, dengan memiliki 4 elektron valensi ini, sehingga atom karbon ini bisa menerima atau menangkap 4 elektron. Sehingga atom karbon itu dia dapat berikatan dengan 4 unsur lain, yaitu berupa ikatan kovalen. Oke. Terus yang kedua ada jenis ikatan. Jenis ikatan yang bisa dibentuk oleh senyawa-senyawa yang berasal dari atom karbon. Yang pertama adalah ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu sendiri, misalkan satu karbon, dia punya 4 ikatan, misalkan dengan unsur hidrogen. Atau atom karbon dengan karbon sendiri, contohnya seperti ini. Kemudian karena dia mempunyai 4 ikatan, artinya karbon yang ini masih bisa mengikat 3 hidrogen lagi. Untuk atom karbon yang tengah masih bisa mengikat 2, kemudian yang ini masih bisa mengikat 3 atom hidrogen lain. Kemudian yang kedua adalah ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini, atom karbon bisa berikatan sesama karbon sendiri membentuk ikatan rangkap 2, atau juga bisa membentuk ikatan rangkap 3. Oke, contohnya seperti ini. Maka untuk atom karbon ini dia tinggal mempunyai sisa 2 ikatan, kemudian yang ini sisa 1, yang ini masih ada 3. Sementara atom karbon yang ini, karena dia mempunyai 3 ikatan atau berikatan rangkap 3 dengan sesama karbon yang lain, maka dia hanya bersisa 1 ikatan saja. Artinya hanya bisa mengikat 1 hidrogen. Untuk atom karbon selanjutnya ini sudah 4, sehingga dia tidak bisa mengikat hidrogen lagi atau tidak bisa berikatan dengan atom apapun lagi. Kalau yang ini dia masih bisa mengikat 2 atom hidrogen. Untuk yang ini dia masih bisa mengikat 3 atom hidrogen. Oke, yang ketiga akan kita bahas adalah bentuk rantai. Bentuk rantai karbon itu bisa berbentuk rantai terbuka, atau dikenal dengan istilah alifatik. Dia terbagi 2,
alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Bedanya untuk alifatik jenuh, rantai lurus terbuka, dia ikatannya tunggal. Ikatan tunggal. Contoh, misal ada rantai karbon terbuka seperti ini, jadi tidak ada siklus atau tidak ada bidang, dia semua ikatannya tunggal. Untuk yang tak jenuh, dia rantainya terbuka, hanya saja di dalamnya terdapat ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Misalkan contoh begini. Nah, jadi ini rantainya terbuka, tidak tertutup, tapi ada ikatan rangkapnya, sehingga termasuk tak jenuh. Misalkan seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua, bentuk rantai yang kedua adalah rantai tertutup. Rantai tertutup. Rantai tertutup atau alisiklik atau siklik. Sama dengan rantai terbuka, rantai tertutup juga terbagi dua. Ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Sama saja, dia hanya berbeda di ikatan. Untuk yang jenuh dia berikatan tunggal, sementara yang tak jenuh ikatannya rangkap. Kenapa jenuh? Karena kalau kita hitung nanti jumlahannya di sini akan lebih banyak dibandingkan yang dia memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi jumlahannya lebih sedikit kalau ada ikatan rangkap. Sehingga karena tunggal dia jenuh sekali dengan hidrogen. Tertutup itu artinya rantainya tertutup, kemudian ikatannya tunggal. Misalkan seperti ini. Nah, jadi ini tuh tertutup. Oke. Kalau yang tak jenuh tertutup, kemudian dia ada ikatan rangkap. Misalkan seperti ini. Nah, jadi dia tertutup. Oke. Atau seperti ini. Itu adalah bentuk rantai. Yang keempat akan kita bahas adalah tipe. Tipe atau kedudukan. Kedudukan atom karbon. Ini dilihat dari atau berdasarkan jumlah karbon lain yang diikat. Jadi berdasarkan jumlah atom karbon lain yang dia ikat, maka atom karbon itu bisa dikelompokkan sebagai atom karbon primer. Karbon primer dengan tandanya 1 derajat begini. Kemudian yang kedua adalah atom karbon sekunder, simbolnya begini. Terus yang ketiga adalah karbon tersier. Terus yang keempat adalah karbon kuartener. Oke, karbon primer apa? Karbon primer yaitu jika atom karbon, jadi dia berikatan dengan satu atom karbon lain. Kalau yang sekunder berarti dia berikatan dengan 2 atom karbon lain. Terus yang tersier dia berikatan dengan 3 atom karbon lain, yang kuartener berikatan dengan 4 atom karbon lain. Begitu. Oke, contoh, misal kita punya rantai senyawa karbon
yang panjang. Oke, masing-masing karbon ini sebenarnya masih mempunyai sisa berupa berikatan dengan hidrogen ya. Misalkan yang ini dia berikatan dengan 3 hidrogen lain. Semuanya sama, hanya yang hidrogennya saya tidak tulis karena ini hanya berdasarkan jumlah karbon lain yang dia ikat. Jadi cuman lihat dia dengan karbon yang lain saja. Kita perhatikan atom karbon yang pertama. Dia hanya berikatan dengan 1 karbon di sebelahnya. Sementara sisanya adalah hidrogen, maka atom karbon yang ini termasuk atom karbon primer. Atom karbon selanjutnya, dia berikatan dengan 2 atom karbon yang lain. Maka atom karbon yang ini, dia tergolong atom karbon sekunder. Kalau yang ini, dia berikatan dengan 3. 1 yang bawah, sebelahnya lagi, yang 3, berarti ini termasuk atom karbon tersier. Untuk yang ini sama, dia berikatan dengan atom karbon kiri kanan dan atas, maka atom karbon ini juga tersier. Kalau ini hanya berikatan 1, berarti ini primer. Ini juga sama, primer. Nah, ini jadinya tersier. Kalau ini berikatan 2, berarti ini sekunder. Yang ini berikatan 4, 1, 2, atas sama bawah, maka ini yang termasuk dengan atom karbon kuartener. Kemudian ini berikatan dengan 3, tersier, yang ini primer, kemudian yang ini primer juga. Oke, kita masuk ke golongan senyawa hidrokarbon. Golongan senyawa hidrokarbon itu terbagi 2, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh berarti dia ikatannya tunggal. Dia ikatan tunggal. Yang termasuk ke dalam sini adalah golongan alkana. Kemudian untuk yang tak jenuh, dia memiliki ikatan rangkap, yaitu rangkap 2 atau rangkap 3. Yang termasuk ke dalam sini dia adalah alkena, yaitu memiliki rangkap 2. Kalau yang ini dia rangkap 2. Kalau yang golongan satunya lagi adalah alkuna. Alkuna dia adalah ikatan hidrokarbon rangkap 3. Oke. Untuk yang alkana, dia mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Misalkan kalau kita bikin deret homolog alkana, misalkan C-nya 1, maka hanya 4. Kemudian ini dia bernama metana. Kemudian kalau C-nya 2, hanya 6. Ini etana. C-nya 3, H8, propana. Kemudian kalau C-nya 4, H10, ini butana. C5, H12, pentana. C6, H14, heksana. C7, H16, heptana. Kemudian kalau C8, H18, oktana. C9,
H20, nonana C10, H22, dekana, dan seterusnya, tapi kita hanya bahas sampai 10 saja ya. Untuk yang alkena, maka deret homolog alkena itu, untuk alkena dia punya rumus umum CnH2n. Kalau yang alkuna dia punya rumus umum CnH2n-2. Untuk yang alkena, untuk yang alkana tadi dia berakhiran ana semua ya. Ana, maka akhirannya ana semua. Untuk yang alkena nanti akan berakhiran ena, untuk yang alkuna akan berakhiran una. Kalau yang alkena deret homolognya dia dimulai dari C-nya 2. C2H4. Etena. Kalau C-nya 3 hanya 6, propena. Kemudian C4 hanya 8, berarti butena. C-nya 5, H10, pentena. Jadi hampir sama semuanya dengan alkana, hanya saja nanti akhirannya ena ya. Untuk jumlah C-nya kalau 5 tetap pen, kalau 6 tetap hex, 7 hep. Begitu juga yang deret homolog si alkuna. Deret homolog alkuna. Itu deret homolog alkuna berarti sama dengan alkena, dimulai dengan C-nya 2. Jadinya C-nya 2 berarti hanya 2. Ini adalah etuna. Jadi kalau C-nya 3 hanya 4, ini adalah propuna. Kalau C-nya 4 hanya 6, maka ini butuna. Oke. Ini kalau kita misalkan kita ambil contoh C2H4. Jadi kalau kita gambar C2H4 berarti C-nya 2. Kemudian karena alkena ada ikatan rangkap, maka C pertama hanya bersisa 2 ikatan, C yang kedua juga bersisa 2 ikatan. Masing-masing ikatan itu akan berikatan bersama hidrogen, sehingga kalau kita hitung jumlah hanya ada 4. Kalau yang ini karena dia alkuna ada ikatan rangkap 3, C-nya ada 2, kemudian antar C itu berikatan rangkap 3, maka ini sisa ikatannya tinggal 1, yaitu berikatan dengan hidrogen. Maka C-nya 2 hanya 2. Dan ini adalah etuna, yang ini adalah etena. Untuk yang alkana, kalau kita bikin yang C-nya hanya 1, maka sisa tangannya 4. Ya, mengikat 4 atom hidrogen. Maka ini adalah metana. Oke, sekian pembahasan tentang senyawa hidrokarbon. Untuk penjelasan tentang tata nama, isomer dan reaksi kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.